Kisah kali ini saya ingin menceritakan sebuah kisah kehidupan dari seorang pria paruh baya berusia sekitar 45 tahun. Kisah ini saya dapatkan di salah satu stasiun televisi. Kita sebut saja pria paruh baya tersebut dengan nama Pak Rustam. Dengan berurai air mata, Pak Rustam menceritakan pahitnya kehidupan setelah kepergian sang istri, yang ternyata tidak sanggup hidup penuh kekurangan. Saat itu Pak Rustam hanya bekerja sebagai kuli bangunan dengan gaji tak seberapa. Biaya hidup semakin menjepit, tatkala si buah hati lahir ke dunia. Si istri semakin sering ngomel karena ketiadaan uang. Puncaknya si istri tidak tahan dan memilih kabur dengan pria lain yang menurutnya lebih bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Mirisnya lagi, si istri tidak hanya meninggalkannya saja, tapi si istri juga meninggalkan anak mereka satu-satunya, yang saat itu sudah duduk di kelas 4 SD. Sedih hati Pak Rustam tatkala si kecil bertanya kemana ibunya. Pak Rustam pun terpaksa berbohong dengan mengatakan bahwa sang ibu sedang bekerja di luar negeri. Semua itu terpaksa dilakukan Pak Rustam untuk menutupi fakta bahwa sang istri sudah berselingkuh dengan pria lain. Tidak hanya terhadap anaknya, Pak Rustam juga mengatakan hal yang sama kepada orang-orang sekitarnya. Pak Rustam benar-benar menutup aib sang istri. Tapi yang namanya kehidupan harus terus berlanjut. Pak Rustam tidak ingin menelantarkan anak perempuan semata wayangnya. Pokoknya pekerjaan apapun rela dilakukannya demi memenuhi kebutuhan si buah hati. 6 tahun pun berlalu. Si buah hati yang kita sebut saja namanya Melati, tanpa disadari sudah berumur 16 tahun dan sudah duduk di bangku SMA. Melati tumbuh menjadi gadis yang cantik dan sangat berbakti pada sang ayah. Melati juga gadis yang pintar. Dia sering masuk ranking 3 besar. Tapi belakangan ini, nilai-nilai Melati merosot tajam. Melati juga semakin malas belajar dan sering mengurung diri di dalam kamar. Perubahan itu tentu saja membuat bingung Pak Rustam, hingga ia memutuskan menanyakannya langsung pada Melati apa yang sebenarnya sudah terjadi. Awalnya Melati mengatakan tidak ada apa-apa. Dia mengelak dengan mengatakan lagi malas belajar karena lagi datang bulan. Jawaban yang tentu saja tidak dapat dipercaya. Dulu-dulu tidak pernah Melati seperti ini, walaupun ia sedang datang bulan. Pak Rustam terus-terusan mendesak putrinya untuk berterus terang. Dan apa yang keluar dari mulut Melati membuat Pak Rustam kaget. Melati mengatakan bahwa ia sudah mengetahui pekerjaan Pak Rustam yang sesungguhnya. Pak Rustam yang selalu mengaku bekerja sebagai satpam malam, ternyata tidak bekerja seperti apa yang telah dikatakannya. Beberapa bulan yang lalu, ada salah satu teman sekolah Melati mengaku melihat seorang pria berpakaian wanita yang lebih dikenal dengan sebutan waria. Si teman mengatakan bahwa waria itu sangat mirip dengan Pak Rustam. Si teman sebenarnya ingin mendekatinya, tapi takut akan menimbulkan kegaduhan. Melati yang penasaran mencoba membuktikannya sendiri. Kenyataan memang pahit. Melati melihatnya dengan mata kepala sendiri
ketika sang ayah yang dari rumah berpakaian biasa, di tengah jalan masuk ke sebuah bangunan kosong dan keluar dengan baju berbeda. Yang membuat Melati hancur, ia melihat sang ayah berpakaian wanita. Ingin sekali rasanya ia marah di saat itu. Tapi rasa sakitnya membuat bibirnya tidak bisa berkata apa-apa. Tetapi memendam rahasia juga sangat menyakitkan. Hal itu membuat gairah hidup Melati seperti hidup segan mati tak mau. Mendengar itu, Pak Rustam hanya bisa meminta maaf. Dia punya alasan sendiri. Kenapa mau menjalani kehidupan aneh di malam hari? Setelah kepergian sang istri, Pak Rustam jadi punya rasa trauma tersendiri. Istrinya yang pergi karena merasa kebutuhannya tidak bisa dipenuhi, membuat Pak Rustam takut Melati akan melakukan hal yang sama, seandainya ia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Makanya, ketika ada kesempatan untuk mendapatkan uang lebih, walaupun bekerja sebagai waria, Pak Rustam langsung melakukannya, walaupun dalam hati sangat terpaksa. Sambil menangis, Melati memeluk ayahnya. Melati tidak menyangka bahwa ibunya meninggalkan mereka hanya karena faktor ekonomi. Dengan berurai air mata, Melati meminta ayahnya untuk berhenti dari pekerjaan tidak wajarnya sebagai waria. Melati memastikan kalau ia tidak akan pernah meninggalkan ayahnya. Biarlah hidup kekurangan. Yang penting sang ayah bekerja dengan normal. Pak Rustam pun menuruti mau sang anak. Ia kembali ke pekerjaan lamanya sebagai kuli bangunan dan meninggalkan pekerjaan gelapnya. Perubahan Pak Rustam membawa perubahan juga pada Melati, yang kembali bersemangat dalam menjalani hari-harinya. Sekian kisah saya kali ini. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan kisah saya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya.